Jumpa lagi dengan saya, Siana Ria. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai anggaran piutang yang merupakan bagian dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Kita akan belajar dari contoh soal berikut. Yuk kita sama-sama belajar. Ini kita akan mengerjakan soal untuk anggaran piutang ya dari materi penganggaran perusahaan. Ya, contoh soalnya adalah ada soal anggaran piutang di mana kita masih menggunakan perusahaan yang sama ya dari video-video sebelumnya. Kita akan mengerjakan soal anggaran piutang dari PT Terang Dunia yang menganggarkan penjualan tahun 2020 untuk semester kedua dengan pola penagihan piutang ya seperti data berikut ya. Jadi selain penjualan, perusahaan juga menerima penerimaan atau pendapatan lain-lain ya, serta mengeluarkan kas ya. Ada penerimaan lain-lain dan ada pengeluaran kas, dapat kita lihat di data berikut. Kemudian saldo awal yang dimiliki di bulan Juli adalah 200.000 ya. Ini anggaran penjualan semester 2 tahun 2020. Jadi kita mengerjakan hanya semester yang kedua. Ya, walaupun sudah tahun 2020-nya sudah lewat. Ya, ini namanya contoh soal. Dari bulan Juli anggaran penjualannya sekian, 1 juta, Agustus 1,2, September dan seterusnya. Ya, ternyata dari penjualan tersebut tidak semuanya diproses secara tunai ya. Kita tahu bahwa penjualan dengan piutang diharapkan bisa memberikan semangat gitu ya kepada para customer kita ya, agar bisa membeli barang kita ya dengan penjualan kredit ya. Cara itu juga termasuk salah satu cara untuk memperluas pasar. Nah, pola penagihannya ya adalah dengan penjualan yang dilakukan oleh PT Terang Dunia menggunakan 2 model, yaitu ada penjualan tunai dan ada penjualan secara non tunai ya atau piutang ya. Kemudian PT Terang Dunia ini memberikan satu pola penagihan. Bagaimana caranya merancang ya anggaran piutang supaya customer bisa membeli barang ya sesuai dengan target penjualan tadi yang dianggarkan, misalnya ya 60% secara tunai ya, sisanya kredit ya, kreditnya secara 40% ya pada saat transaksi penjualan ya. Berarti 60% tunai, sisanya adalah kredit 40%. Pola penagihannya seperti ini. Jadi perusahaan Terang Dunia ini menjual dengan 2 cara, ada penjualan tunai maupun penjualan secara kredit ya. Tunai 60% berarti sisanya adalah kredit 40%. Nah, dari 40% ini punya pola penagihan ya yang terdiri dari 40% pada saat terjadinya transaksi atau penjualan, jadi menjual di bulan yang sama tetapi secara piutang, jadi tidak dianggap penjualan cash ya atau tunai. Kemudian ada penjualan yang ya ditagihnya di 40% di bulan berikutnya atau N+1. Kemudian sisanya 20% diterima di 2 bulan sesudahnya atau N+2. Ya. Tetapi perusahaan ini kemudian menganggarkan bahwa 10% dari penjualan kredit ini dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih ya. Jadi risiko memberikan piutang ya diberikan kira-kira 10% lah, setiap bulannya dianggap tidak tertagih ya. Tetap kita
menganggarkan risiko tersebut, walaupun sebenarnya pasti berharap perusahaan atau customer kita bisa membeli, walaupun berharap customer kita semuanya ya adalah good customer yang bisa membayar hutangnya ya, dan tidak menjadi bad debt ya, atau tagihan yang buruk ya. Tetapi tetap di dalam keuangan kita menganggarkan 10%. Dari soal di atas, maka tugas kita adalah yang pertama menyusun anggaran pengumpulan piutang ya, pengumpulan piutang periode Juli sampai Desember. Kemudian setelah pengumpulan piutangnya sudah kita buat ya selama 1 semester, tugas yang kedua adalah menyusun anggaran kas periode bulan Juli sampai Desember ya, bahwa anggaran piutang berhubungan dengan anggaran kas, karena begitu piutangnya sudah cair maka yang terjadi adalah piutang berubah menjadi kas ya. Mari kita kerjakan dengan contoh program PAIN berikut. Kita akan mengerjakan soal yang pertama untuk anggaran piutang ya. Jadi ada anggaran soal yang pertama adalah anggaran pengumpulan piutang untuk semester 2 tahun 2020. Nah, sebelum kita bisa menghitung anggaran pengumpulan piutang, maka kita harus menghitung dulu sebenarnya piutang kita selama semester 2 tahun 2020 itu berapa. Ya, sehingga kita harus merunut aturan yang ada di dalam pola penagihan terang dunia ya. Ya, tadi kan ceritanya dia merancangkan penjualan secara tunai maupun secara kredit. Nah, kita menghitung penjualannya ya, kita memiliki data penjualan. Data penjualannya sebagai berikut ya, ada di dalam soal tersebut. Nah, data penjualan ini kita masukkan, jadi kita membuat anggaran piutang dari mana tadi? Penjualan ya, penjualan itu 100% ya. Kemudian dari 100% ternyata diproses secara tunai ya, secara cash 60% ya, sehingga kita tulis di sini bisa cash penjualan secara tunai adalah 60%, sehingga sisanya adalah penjualan secara piutang atau secara kredit ya, 40%. Oke. Kita sudah menemukan rumus yang pertama, tunai 60%, kemudian piutang 40%. Maka kita akan menghitung tadi penjualannya, kemudian dikurangi penjualan tunai, dan ada penjualan kredit sebesar 40%. Kemudian piutang yang tidak tertagih tadi dianggarkan 10% ya, sehingga kita akan menghitung sebenarnya piutang netonya berapa. Kita akan masukkan data untuk penjualan di setiap bulannya ya. Kita masukkan untuk bulan Juli ya 1 juta. Kemudian di bulan Agustus kita lihat di samping 1.200.000 dan seterusnya ya. Totalnya ada sekitar 7.200.000 ya untuk penjualan. Kemudian kita menghitung penjualan secara tunai adalah 60%. Jadi dari 1 juta penjualan, contoh ya bulan Juli adalah sebesar tunai ada 60%, sehingga penjualan tunainya menjadi 1 juta dikalikan dengan 60% sama dengan 600.000, sehingga penjualan secara
kredit atau piutangnya menjadi 40%. Ya, ini contoh untuk 1 bulan ya, nanti seterusnya bisa kita masukkan. Sehingga tadi menganggarkan piutang yang tidak tertagih ya adalah 10%. 10% dari ya piutang tidak tertagih. Kita tulis di sini supaya bisa memahami semua, adalah 10% dari penjualan ya. Penjualan kredit yang jumlahnya tadi berapa? 40%. Hingga di bulan piutang tertagih di bulan Juli adalah ya, dari bulan Juli yang tidak tertagih adalah 10% ya, dikalikan dengan penjualan kreditnya 400.000 atau ya 40.000 ini dianggarkan tidak tertagih ya, menghitung risiko tidak. Untuk 1 bulan ini kita masukkan sehingga piutang netonya adalah tadi 400.000 dikurangin 40.000 ya, piutang netonya adalah 360.000. Nah, kita sudah menemukan jawaban untuk bulan Juli ya, sehingga kita akan melanjutkan untuk bulan Agustus, September, Oktober ya, dan seterusnya ya. Kita masukin di bulan Agustus. Cepat saya pasang rumus saja ya, jadi teman-teman nanti mencoba. Contoh untuk bulan Agustus tadi 1,2 penjualannya, penjualan tunainya adalah 60%, berarti 1,2 kali 720.000 ya, penjualan kreditnya 1,2 kali 40%, 480.000, kemudian yang dianggarkan tidak tertagih 10% kali dari 480.000, sehingga piutang netonya adalah 432.000 dan seterusnya ya, teman-teman bisa coba sendiri. Berikutnya kita mengerjakan soal yang pertama tadi ya, anggaran pengumpulan piutang semester 2 tahun 2020. Ya, kita membuat berdasarkan tadi neto piutang kita ya, kita ingat berapa netonya, kemudian kita masukkan kira-kira di bulan Juli ini ada penagihan berapa ya untuk pelunasan dari customer kita, sehingga kita masukkan dulu netonya ya. Kemudian di bulan Juli kita anggarkan untuk pengumpulan piutang di bulan Juli itu yang tertagih berapa. Nah, contoh nih ya, di bulan Juli. Oke, di bulan Juli kita mengikuti aturan 40% ya, ini adalah bulan yang N, bulan berjalan. Kemudian 40% berikutnya adalah ya N plus 1. Dan ada N plus 2. Jadi supaya mudah saya tulis seperti ini. Oke, jadi aturannya di bulan N adalah 40%, kemudian di bulan N plus 1, bulan selanjutnya itu 40% sama, dan di bulan yang ketiga atau 2 bulan dari N ya adalah 20%, sehingga kita akan memasukkan untuk kira-kira pengumpulan piutangnya nih berdasarkan aturan. Nah, kita harus menghitung ya yang di bulan Juli kira-kira kita mendapatkan pengumpulan piutang berapa. Ya.
kita masukkan neto dari ya. Dari mana nih kita taunya? Tadi ini keterangan netonya. Piutang neto ya. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Totalnya 2.592. Kita masukkan dulu di sini ya. Kita contek angkanya, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita akan menghitung anggaran pengumpulan piutang. Caranya gimana? Nah, ini tadi ada aturan ya. Sehingga kita buat sini piutang pengumpulan bulan Juli ya. Cara menghitungnya seperti ini. Aturannya tadi 40% di bulan yang sama. Berarti di bulan Juli ya, di N yaitu bulan Juli, itu pengumpulan piutangnya kita ada 40%. Berarti 40% dikali dengan 360.000. Karena di bulan Juli ya, kita hanya mendapatkan 144 ya, kemudian di kedua ya, jadi N plus 1 ya, atau di bulan Agustus N plus 1-nya Juli kan Agustus tuh ya. Oke. Itu aturannya 40% ya, dikalikan sama 360.000. Neto piutang di bulan Juli 144.000. Kemudian yang tertagih di N plus 2 yaitu di bulan September ya, itu 20% sama dari 360. Nah, untuk contoh di bulan Juli kita tinggal masukkan ya, kita masukkan di bulan Juli. Yang tertagih di bulan Juli adalah 144.000. Ya, kemudian yang di bulan Agustus kita siap-siap, nanti ada tagihan lagi. 144.000, kemudian di bulan September ada di 72.000. Jadi ini kalau dijumlahkan teman-teman ya, kalau ini dijumlahkan kan hasilnya sama ya, jadi 360. Hanya tertagihnya tadi di bulan Juli, September, Agustus dan September. Dari mana deh? Dari aturan yang ini. Ya, kita masukkan. Contoh kita membuat pengumpulan berikutnya di bulan Agustus, di bulan N. Berarti di bulan Agustus, tadi aturannya tertagih di bulan yang sama Agustus, maka 40%-nya di sini ya. Kemudian dikalikan dengan, kalau Agustus itu ada 432.000. Kita lihat. Menjadi 172.800. Teman-teman bisa pakai kalkulator ya, atau pakai Excel boleh, mana yang lebih cepat. Ini saya buat lebih cepat saja ya, supaya kita bisa menyelesaikan lebih cepat. Saya kasih contoh saya kasih contoh 2 bulan. Nanti teman-teman bisa mencoba di bulan berikutnya. Ya, sambil mengecek apakah hasil yang teman-teman kerjakan sudah cocok. Nah, kita sudah selesai di bulan Agustus, berarti kita tinggal memasukkan. Di bulan Agustus ada, kemudian di bulan Oktober ada tagihan 86.400. Kita sudah mengerjakan soal di bulan Agustus ya. Kemudian kita bisa jumlahkan ini dari bulan Juli sampai bulan di dalam bulan Juli penagihannya ya. Bukan total, tapi ini untuk tahun depan.
Jadi kan untuk ada 3 bulan ke depan, sehingga ya ini tadi kita masukkan ke tahun depan ya. Bawahnya bisa kita jumlahkan, ini 144. Jadi pengumpulan piutang kita di bulan Juli 144.000, kemudian di bulan Agustus kita ada tagihan Juli dan Agustus, totalnya menjadi 316.800 ya. Mudah ya. Oke, supaya cepat saya bikin langsung ya, saya buat lebih cepat ya, seperti ini. Kira-kira nanti coba kita cocokkan dengan hasil perhitungan dari teman-teman. Kita sudah mengerjakan soal untuk yang nomor 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang untuk nomor 2. Terakhir kita akan menghitung ya anggaran kas semester 2. Kenapa kita di dalam soal ini ada anggaran kas? Karena itu tadi ya, penjualan kita yang berupa piutang, kemudian jatuh tempo ya, jatuh tempo di bulan N, kemudian bulannya berjalan jadi bulan di N+1, ketika bulan itu jadi N+1 kemudian tertagih ya, sehingga kita akan menghitung berapa saldo kas kita ya. Saldo kas kita akan hitung di sini. Oke. Saldo awalnya kita ada keterangan di sini, saldo awal adalah 200.000 ya dari soal, sehingga kita masukkan saldo awal kita adalah 200.000. Penjualan tunai kita, berapa penjualan tunai kita ya? Di sini ada keterangan untuk bulan Juli kita ada penjualan tunai 60% ya, kita pasang di 600.000. Piutang kita, ada piutang yang tertagih ya, piutang mana di mana? Nah, ini piutang ya, ini piutang yang tertagih di bulan Juli ya. Jadi ini kita tidak menghitung pengumpulan piutang dalam semua bulan, tetapi hanya yang diterima di bulan bersangkutan ya. Yang diterima di bulan itu adalah 144.000. Tadi kan di bulan N adalah dari 360 netonya, kemudian 40%, 140.000. Kemudian selanjutnya kita masukkan, kemudian ada penerimaan lain-lain. Penerimaan lain-lain dari mana? Kita ngitung ini, ada penerimaan lain-lain. Ada penerimaan lain-lain, kita masukkan di sini, sehingga ada penerimaan lain-lain di bulan Juli, yaitu 56.000. Jadi selain kita dari penjualan, kita ada penerimaan lain-lain 56.000. Sehingga yang tersedia adalah saldo awal ditambah penjualan tunai ya. Ini adalah jumlah, kemudian dijumlah dengan piutang ya, ditambah dengan penerimaan lain-lain, sehingga hasilnya sama dengan 200 tambah 600 tambah 144 ditambah 56. Tersedia persis 1 juta. Tersedia 1 juta. Nah, kemudian dari 1 juta ini ada pengeluaran lain-lain. Ya, ini dari mana? Ini dari contoh soal aja ya. Ini contoh aja. Contoh soalnya seperti itulah supaya kita bisa menghitung. Kita masukkan di sini angkanya 350.000. Sehingga saldo akhirnya 1 juta dikurangin ini ya. Kurangin namanya pengeluaran menjadi berapa?
650.000 ya, 1 juta dikurangi 350.000. Kita sudah ketemu di bulan saldo akhir di bulan Juli, di mana saldo akhir ini kemudian menjadi saldo awal. Sehingga kita tulis di sini 650.000. Akhir aturannya ya menjadi saldo awal bulan berikutnya. Kemudian penjualan tunainya kita masukkan. Ya, piutangnya kita masukkan. Kemudian kita masukkan penerimaan lain-lain ya di sini ya. Bulan Agustus adalah 202. Sehingga tersedia 1.888.800. Pengeluaran lain-lainnya kita lihat ada 400.000. Ya, sehingga saldo akhirnya 18 sekian dikurangi 400.000 adalah 488.800. Saldo bulan September. Dan seterusnya. Ya, kita sudah menyelesaikan nomor 2 anggaran kas semester 2 tahun 2020 ya. Hasilnya semua masih positif, jadi no problem ya, karena saldo akhirnya atau saldo awalnya hasilnya positif. Yaitu tadi video mengenai soal anggaran piutang ya. Kita akan belajar soal-soal lain, teman-teman bisa mencari dan bisa mengerjakan. Itu tadi kita sudah menyelesaikan video pembelajaran mengenai anggaran piutang yang merupakan bagian dari penganggaran perusahaan. Ternyata mudah ya, selama kita terus berusaha dan belajar maka tidak ada hal yang sulit. Apabila teman-teman dan pembelajar lain merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain dan jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe channel video ini untuk perbaikan video berikutnya. Sehingga saya akan terus bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran khususnya mengenai kuliah ekonomi. Bersama saya, Siana Ria, kita semua tetap semangat, selalu sukses, selalu ceria, dan mari kita sama-sama terus belajar untuk perbaikan di masa ke depan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.